Hari ini ada sekitar hampir 16.000 anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat ini, ya yang saya gantung yang melakukan tadi, home visit tadi, ternyata sudah ada yang dapat medali emas di Olimpiade tingkat nasional, ada yang medali perak, ada yang medali perunggu, banyak yang kemudian kaget karena ada perubahan yang cukup signifikan terhadap anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati Pak Riko. Selamat malam Pak. Selamat datang di Malam. Selasa malaman. Jadi kami punya tradisi Selasa malaman Pak. Nah ini selamat datang di sini. Kemudian yang kami hormati Pak Sulis. Kemudian ada Bu Wulan ya. Bu Wulan. Selamat malam Bu Wulan. Tamu undangan dan teman-teman pemimpin redaksi maupun jurnalis jaringan Promedia. Wah, senang sekali rasanya kita bisa kehadiran Pak Sekjen. Jadi kita akhirnya bisa merasakan. Mudah-mudahan nanti kita jadi lebih paham sekolah rakyat. Karena terus terang sebelum saya nengok sekolah rakyat itu nggak tahu Pak. Sekolah rakyat itu apa? Kemudian bedanya dengan sekolah biasa itu apa? Nah, mungkin nanti dengan penjelasan Bapak ini akan kita jauh lebih paham. Teman-teman semua, ini sedikit filosofis lah, tapi saya akan ingatkan bahwa sesungguhnya pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Tapi ya itu untuk sebagian orang pendidikan itu bukan soal masa depan tapi masa kini. Sekarang berangkat sakunya gimana? Tasnya rusak. Kemudian ongkosnya. Belum lagi nanti makan. Sekarang saya ada MBG ya. Oke lah, uang saku udah nggak perlu. Tapi proses seperti itu yang selalu menghantungi orang-orang miskin. Pak Ruben, saya dari desa. Jadi saya tahu persis lah gimana sekolah yang tahun 80-an itu, tahun 80 90-an itu sekolah-sekolah itu kan masih ada di kota-kota. Kalau sekarang sih di desa saya sudah ada SMP, SMA, MTS semuanya udah ada. Tapi kan zaman dulu nggak ada. Kita semua harus keluar kota, harus ke kota baru dapat. Dan itu harus jalan kaki. Nah ini kan pendidikan ini ya segitunya penting, tapi ini bukan soal masa depan, tapi soal masa kini. Nah ini dengan sekolah rakyat, mudah-mudahan ini program yang sangat brilian, Pak Riko. Jadi ini program Pak SBY yang luar biasa, investasi masa depan. Dan teman-teman marilah kita dengarkan yang lebih ini supaya lebih jelas apa itu filosofi kenapa sekolah rakyat bisa hadir dan apa manfaatnya kira-kira ke depan dan apa goals ke depan. Silakan Pak Riko untuk memulai diskusi supaya nanti teman-teman bisa ada pertanyaan. Jadi monggo Pak untuk. Terima kasih Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pertama-tama yang saya hormati senior saya, Mas Agus Sulis, selaku CEO dari Promedia. Kemudian yang saya hormati juga ada Mas Hadi Sukapto, selaku Sekjen Jaringan Pemret Promedia. Sesama sekjen itu kan dilarang saling mendahului ya. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya, ya para pemret, editor, konten kreator, atau teman-teman wartawan, ya,
yang menjadi mitra Promedia, yang malam ini hadir dan bergabung. Tentunya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Mas Agus kepada kita, dan tentunya saya ingin mewakili anak-anak Indonesia yang hari ini sekolah di sekolah rakyat, ya, mengucapkan terima kasih karena diberikan sebuah ruang untuk bisa menyampaikan atau menginformasikan sebuah informasi apa sih sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini memang hari ini salah satu program besar Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dalam rangka menjadi sebuah miniatur pengentasan kemiskinan. Tapi sebelum kita masuk ke sekolah rakyat, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang harus dilakukan dan apa sih tugas teman-teman di Kementerian Sosial itu dalam rangka pengentasan kemiskinan yang nanti pada akhirnya adalah impact-nya adalah kesejahteraan masyarakat kita. Jadi kami pada saat pergantian pemerintahan kemarin, tanggal 20 Oktober 2024, kami mencoba mengikuti pidato kenegaraan pertama kali Pak Presiden saat dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Saya mengikuti dari awal sampai akhir karena memang tugas saya ini kan mungkin sama kayak Mas Hadi, bagian nyatet, bagian menyiapkan bahan gitu kan. Untuk kemudian saya ingin tahu apa sih sebetulnya yang akan diarahkan atau diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami, para pembantunya, untuk mengeksekusi dan menyiapkan sebuah proses perencanaan di masa pemerintahan. Nah, di dalam pidato beliau, saya mengutip perintah beliau khususnya kepada kami di jajaran Kementerian Sosial. Salah satu kutipannya adalah beliau menyampaikan bahwa cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemari pahlot Jinawi, toto tentrem kertoraharjo, bangsa yang baldatun toibatun warupun gofur, yang pada prinsipnya adalah bangsa di mana rakyatnya harus cukup pangan, harus cukup sandang, harus cukup papan. Di mana cita-cita kita adalah ingin melihat wong cilik, dalam hal ini orang-orang kaum duafa yang tidak beruntung, itu bisa gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Itu sebuah kalimat dalam pidato beliau yang kemudian kami jadikan tonggak pertama kali kami merancang perencanaan di pemerintahan yang baru. Jelas perintah beliau, tugas kita ya, adalah membantu beliau bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dasar warga kita, masyarakat kita, sehingga mereka bisa senyum. Ini arahan lisan yang kemudian kami coba pegang menjadi pedoman kami pertama kali. Apakah cukup dengan arahan lisan ini? Tidak. Kemudian kami coba mencari ya, apa sih perintah tertulisnya. Nah, ternyata setelah kita cek, ternyata perintah itu diejawantahkan di dalam visi misi di RPJMN. Kalau misinya itu teman-teman pasti lebih kenal namanya Astacita. Nah, 8 Astacita ini kemudian merupakan perintah tertulis beliau, bentuk dari pengejawantahan dari perintah lisan tadi, ya, di mana ternyata begitu kami cek, kami punya tugas di Astacita nomor 4 dan nomor 6. Di mana khususnya ya yang paling nomor 1 prioritas adalah di Astacita nomor 6, di mana kita mempunyai kewajiban memberantas kemiskinan. Nah, itulah yang kemudian coba kita cek lagi di dalam 17 program prioritasnya Pak Presiden, ada lagi, ya, malah dijabarkan lagi menjadi 3. Di nomor 5, nomor 10, dan nomor 13, yang secara prinsip sama. Nah, mandat ini pun posisinya ternyata begitu dieksekusi kembali, itu menjadi kemudian 8 program hasil terbaik cepat atau quick win. Ya. Di mana memang target beliau tadi adalah kesejahteraan rakyat, sehingga kemudian warganya
bisa terbebas dari kemiskinan, dan kemudian bisa menikmati dan bisa tersenyum bersama-sama. Nah, dalam pidato beliau juga, ya tanggal 15 Agustus 2025, ya, pidato kenegaraan beliau menyambut kemerdekaan bangsa kita, beliau menyebutkan target, ya, secara prinsip bahwa angka kemiskinan ekstrim beliau minta kepada kita semuanya, kita sama-sama bisa turunkan di angka 0%, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan dengan penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional, kita bisa pastikan semua program berpatokan pada data tunggal ini, ya, sehingga kemudian apapun bentuk bantuannya bisa tepat sasaran. Dan dengan DDSN ini, kita bisa jaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk di sekolah rakyat. Itu poin salah satu juga yang saya kutip dan saya ikuti dari awal beliau berpidato sampai akhir. Kira-kira inilah salah satu juga yang menjadi tugas kami, lanjutan, ya, lebih spesifik dibandingkan yang tadi di tanggal 20 Oktober 2024. Nah, ada 3 mandat, ya, yang memang kemudian kalau kita melihat dari aturan atau dasar hukum, ya, kalau kita melihat 3 mandat yang harus diemban kita, kalau dari mandat undang-undang, ya, khususnya Undang-Undang 11 tahun 2009 itu tentang kesejahteraan sosial, ada mandat tentang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. Dan kemudian lebih dieksekusikan oleh Pak Presiden melalui mandat strategis beliau, ya, melalui Impres nomor 4 dan Impres nomor 8 tahun 2025. Mandatnya adalah kita membenahi data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, karena GTSN ini harus menjadi landasan atau basis pensasaran program. Omong kosong kalau kemudian kita punya program, punya rencana, tapi kalau kemudian tidak punya data yang baik. Kita tahu selama 80 tahun Indonesia merdeka ini data kita cukup banyak. Masing-masing kementerian punya data. Nah, melalui Impres nomor 4 ini, Pak Presiden memerintahkan kepada kita semuanya, semua harus jadi satu. Kira-kira kita melakukan penggabungan semua data, dan alhamdulillah, ya, 80 tahun kita berjuang, alhamdulillah jadilah data tunggal sosial ekonomi nasional. Tentu belum sempurna, karena berproses untuk kemudian kita perbaiki setiap saat. Mandat yang kedua, ya, di dalam Impres posisinya nomor 8 ada sekolah rakyat, ya, di mana perintah beliau, instruksi beliau adalah sekolah rakyat ini digunakan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Bentuk miniaturnya, yang di dalamnya kemudian bisa nanti berkoneksi, ya, berkolaborasi dengan program-program strategis nasional lainnya. Nah, yang terakhir ini adalah mandat yang diminta oleh Pak Presiden agar bantuan-bantuan kita semuanya bisa tepat sasaran, bisa diterima oleh masyarakat kita atau keluarga yang memang benar-benar berhak. Nah, dari sinilah kemudian kita kan sudah tahu arahnya, ya toh. Kemudian kita tanya, subjeknya apa? Objeknya ini siapa yang mau kita bikin gemuyu tadi melalui proses-proses yang tadi kita buat. Ternyata kita ketemu nih, ternyata kita coba lakukan sebuah pengklasteran, ketemulah 12 klaster yang merupakan tanggung jawab kita, yang harus bisa kita buat mereka bisa tertawa. Tapi tentunya saya menyampaikan kepada Pak Menteri dan jajaran semuanya, sebelum kita bisa membuat ketawa orang, kita harus bisa ketawa dong. Kan nggak lucu kalau kemudian kita suruh duluan orang ketawa, kitanya masih cemberut. Nah, dari 12 inilah kita akhirnya makin mengerucut, oke, kita arahnya sudah jelas, kemudian orangnya juga sudah tahu siapa yang mau kita handle, ya. Kemudian kita coba membuat sebuah bisnis proses, ya. Bisnis proses supaya kemudian nanti teman-teman itu ada guidance-nya. Kalau saya ibaratkan proses bisnis itu, ibarat kalau strategi pelatih sepak bola gitu, harus kita mulai posisinya tetap tadi dari awal, bagaimana Pak Presiden.
harus dimulai dari data. Alhamdulillah data hari ini sudah terbentuk dengan perankingan mulai dari desil 1 sampai 10, di mana sampai per hari ini sudah terdata dan sudah dilakukan pengecekan ada 288 juta ya, orang Indonesia yang terdeteksi hari ini dan sudah dilakukan perankingan ya, tingkat kesejahteraan. Artinya kalau desil 1 itu berarti adalah 10% keluarga Indonesia atau warga Indonesia yang memang tingkat kesejahteraannya paling rendah. Atau kalau sebenarnya lebih dikenal, ya miskin ekstrim lah sama miskin. Nah, dari sinilah kemudian kita bergerak ya dari data ini, kemudian kita buat ibarat kayak sepak bola itu kita bergeraknya dari belakang, dari kiri menuju ke kanan. Ya, dari gawang kita dalam bentuk data ini, kemudian kita menuju ke gawang yang musuh. Goalnya kan begitu. Kita coba penuhi dengan minimum requirement apa sih yang dibutuhkan rakyat kita, keluarga di Indonesia, khususnya yang ada di desil 1 sampai 4. Ternyata tadi pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan ada 2 lagi kebutuhan pokok yang harus kita eksekusi, yaitu kesehatan dan pendidikan. Ini adalah sesuatu yang harus kita penuhi ya sebagai bentuk pengejawantahan pasal 34 Undang-Undang Dasar, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kalau miskin itu secara gampang artinya adalah keluarga yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar ini. Apa itu? Ya 5 tadi, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, disinilah negara harus hadir untuk warganya. Dengan cara kita berikan bantuan sosial seperti PKH, kemudian bansos sembako, dan kawan-kawan seperti itu. Kalau kemudian yang kesehatan diberikan seperti KPI JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, yang pendidikan inilah yang posisinya nanti dalam bentuk sekolah rakyat. Nah, setelah kemudian minimum requirement ini diberikan, ada 2 tipikal. Kalau kayak sepak bola itu ada yang tiki taka, ada yang langsung kick and rush kira-kira. Kalau yang tiki taka itu ya dari kotak kiri ke tengah, itu saat kemudian di dalam sebuah keluarga itu jika ada anggota keluarganya yang terganggu fungsi sosialnya, contohnya seperti ada yang kemudian terkena disabilitas. Nah, tidak bisa kita langsung lemparkan posisinya ke kotak paling kanan. Tapi kemudian harus kita rehab dulu ya untuk posisinya bisa kita kembalikan fungsinya atau kita kembangkan fungsi sosialnya. Nah, ini biasanya ada di panti, kemudian ada di sentra dan kawan-kawan. Nah, setelah pulih, ya, setelah kembali fungsi sosialnya, barulah kemudian kita geser ke kotak paling kanan, yaitu untuk pemberdayaan, di mana tujuannya kita ingin meningkatkan kapasitas dan memaksimal potensi agar kesejahteraannya bisa meningkat. Melalui apa? Melalui bantuan peningkatan accessibility, peningkatan ability-nya maupun peningkatan asetnya dalam bentuk bantuan pemberdayaan. Yang goal akhirnya nanti adalah agar keluarga ini bisa naik kelas dan graduasi. Paling tidak mereka lepas dari bansos atau yang menjadi minimum requirement lagi. Itu utamanya yang kita akan lakukan ya dalam 5 tahun ke depan sampai 2029. Nah, inilah yang menjadi pegangan di kami untuk teman-teman masing-masing Direktorat Jenderal melakukan proses ini. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri tapi menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, hari ini saya akan lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pendidikan. Nah, bagaimana memahami sekolah rakyat itu? Nah, saya ingin kemudian menyampaikan kepada teman-teman mengapa sih ya kok ada sekolah rakyat. Kira-kira ini potret yang diberikan oleh Pak Presiden kepada kami. Ya, hari ini yang kemudian kita katanya ini sudah merdeka,
kita ini tinggal di negara yang sama, ya, tapi masih ada ternyata potret di lapangan yang seperti ini kira-kira teman-teman. Di mana dari 7 anak ini 2 berangkat sekolah, 5 nggak sekolah. Dan potret ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama. Ada apa sih sebenarnya ini? Nah, ternyata pertanyaan itu kemudian akhirnya membuat kita mencari data. Ada data di seluruh provinsi kita, dan data ini bukan data agregat teman-teman. Data ini adalah data by name by address, bukan data agregat. Jadi kalau jumlahnya itu 29.531 itu ya memang benar-benar ada sejumlah anak di Papua Tengah 29.531 yang statusnya belum pernah sekolah atau putus sekolah. Ya. Nah, ini saya contoh nih, tanya nih, Mas Sekjen, Mas Hadi, aslinya mana Mas Hadi? Banjarnegara. Banjarnegara itu berarti Jawa Tengah, nggih? Jawa Tengah. Tadi saya melihat ada yang Sulawesi Utara juga, kalau tidak salah, ya. Tuh, coba dicek. Ya, nih coba dicek. Sulawesi Utara itu posisinya jumlah anak SD, ya setara SD yang umur SD yang posisinya nggak bisa sekolah dan posisinya putus sekolah itu kira-kira jumlahnya ada berapa itu? Tuh ranking 26 tuh. Ada 1.540 ya. Nah ini saya coba tanya nih, jangan di next dulu ya Mas Robi. Saya kepengen tanya nih teman-teman yang dari Sulut ini, ya kan? Kalau lihat data SD ini 1.540 yang nggak bisa sekolah, dan Mas Hadi tadi dari Jawa Tengah ini 13.000. adik-adiknya ini ada 13.894 ini yang nggak bisa sekolah. Kira-kira nih kalau saya tanya, menurut Mas Hadi dan teman-teman di Sulawesi Utara, yang setingkat SMP yang tidak sekolah lagi dan putus sekolah itu kira-kira turun berapa ya Jawa Tengah dan teman-teman Sulawesi Utara? Coba saya tanya dulu lah kira-kira. Saya yakin ini teman-teman tidak pernah tahu data ini. Kira-kira Mas Hadi, asal aja tidak apa-apa, nggak ada hukuman. Tenang. Jawa Tengah nih, coba. Ada 50%, Pak. Kenapa? Ada 50%. Loh, monggo, kan saya kepengen tahu aja kira-kira menurut feelingnya Mas Hadi nih, berapa sih yang di Jawa Tengah? Sambil nunggu nanti jawabannya teman-teman yang Sulut, misalkan. Dari 13 ini, Ibu ini kira-kira yang SMP turun berapa, Mas, kira-kira? 30-50%, Pak. Ya, berarti posisinya sekitar 10 ribuan gitu ya? Betul. Oke, yang Sulawesi Utara, kira-kira naik apa turun? Turun Kita tahu. Ya boleh. Sudah tidak kelihatan ini yang tidak sekolah di daerah saya. Rata-rata sudah sekolah. Ya, kan ini kan 1.500 nih yang SD. Yang SMP kira-kira berapa? Kalau menurut Mas Dedi. Berapa ya? 10% mungkin. Turun 10% ya? Berarti kan sekitar posisinya 1.300 ya. Oke, nanti teman-teman yang lainnya ini karena tersebar dari seluruh Indonesia kan ini, boleh itu dicek, dicatat sendiri masing-masing nih ya. Ini supaya kita tahu bahwa masih banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita yang nggak bisa sekolah. Nah, coba di next Mas Robi yang SMP, tadi katanya 10.000 untuk Jawa Tengah. Tamat ya Mas Hadi ya, naik jadi peringkat kedua ya. Sulawesi Utara selamat juga, jadi naik menjadi 2 kali lipat ya, lebih ya, jadi 4.297. Jawa Tengah luar biasa naiknya 44.000. Nah, coba nih kalau dari Indonesia tadi kan SD tadi sekitar 220 ribuan. Ya, naik jadi 490. Ya. Nah, sekarang saya tanya juga nih, kira-kira kalau yang SMA turun berapa Mas Hadi? Atau naik berapa dari 44.000? Mas Dedi juga yang Sulawesi Utara
dari 4.000 ini kira-kira jadi berapa? Trennya naik ini, Pak. Iya nggak apa-apa. Kira-kira berapa kalau Jawa Tengah? Mungkin Katanya berapa? naik 20%-an, Pak. Jadi Berarti 60. kan kurang lebih 52.000, 53.000 gitu ya. Oke, yang Mas Dedi, Sulawesi Utara, dari 4.000. Saya mungkin masih naik di 20-an%, Mas. Ya, berarti posisinya sekitar 5.000 ya. Anggap saya Ya, genapkan di atas 5.000. Coba di next yang SMA, Mas Robi. Oke, selamat ya. Mas Hadi naik 10 kali lipat lebih, ya. 464.000 anak setara SMA yang tidak bisa sekolah dan putus sekolah. Sulawesi Utara selamat naik ke posisi 22. Jadi 34.000 atau hampir naik juga 10 kali. Dan secara total Indonesia ada, kalau dijumlah SD, SMP, SMA itu lebih dari 4 juta yang tidak bisa sekolah dan atau putus sekolah. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau kemudian ada 4 juta anak Indonesia, ini yang terdata ya, saya yakin yang tidak terdata masih ada. Artinya ini apa? Angka 4 juta ini atau 3.400.000 ini yang SMA-nya jelek. Kalau kemudian ini enggak sekolah, artinya apa? Kan artinya akan ada 3.400.000 ini yang kemudian tidak akan pernah bisa kerja dalam konteks kerja yang layak. Karena jelas tidak akan pernah punya sertifikat ijazah SMA. Dan kemudian akan menjadi sebuah data pengangguran. Dan yang berbahaya adalah kalau nganggur tidak punya pendapatan, kemungkinan mereka akan menjadi kriminal yang baru. Inilah kemudian akhirnya coba kita dalami dan ternyata BPS memberikan sebuah data tentang permasalahan pendidikan dan kemiskinan Bapak Ibu. Nah, di mana ternyata sekitar 64,46% anak dari orang tua yang miskin tadi akan tetap berada di kategori miskin di masa depan. Kemudian yang membuat kita cukup surprise kemarin, ternyata angka putus sekolahnya itu dari tahun ke tahun makin naik. Kemudian 74% lebih ya pendidikannya SD. Dan memang rata-rata posisinya putus sekolah karena memang alasan ekonomi. Itulah yang kemudian membuat kita menjadi perlu mengambil sebuah keputusan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin memutarkan arahan pidato Bapak Presiden kepada kita semua itu ya terkait perintah beliau untuk pembuatan sekolah rakyat. Ini kenapa saya minta diputar agar teman-teman nanti bisa memahami awal dulu kenapa sekolah rakyat ini dibentuk. Kan akan lebih enak kalau mendengarkan dari yang punya gagasan langsung, bukan dari saya. Nah, kira-kira seperti ini. Monggo disimak bersama. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya
susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang? Berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi, ini konsepnya sudah dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB, dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk dari peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pura, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya, hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara. Naila akan punya masa depan yang baik. Terima kasih. Amin. Itu Bapak Ibu kami selingi supaya tidak ngantuk kan gitu kira-kira. Tapi itulah arahan beliau secara garis besar agar teman-teman malam ini paham kenapa sih sekolah rakyat itu dilahirkan. Bukan karena bangun tidur kemudian dapat wangsit, tapi karena by riset, by data, yang kemudian sekolah rakyat ini harapannya menjadi penyapu ranjau untuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa setara dengan saudara-saudaranya yang lain yang dari keluarga yang mampu. Nah, dari situlah kemudian kami membuat blueprint, membuat perencanaan. Kira-kira apa sih sekolah rakyat yang dimau Pak Presiden itu? Oke, berarti kemudian tadi bahwa sekolah rakyat adalah gagasan Pak Presiden dalam rangka memuliakan keluarga duafa, keluarga miskin atau miskin ekstrim, ya toh, untuk memfasilitasi kebangkitan wong cilik. Di mana kemudian konsepnya tadi sampaikan bentuknya asrama. Artinya anak-anak ini nanti masuk di sini 24 jam berada di sekolah rakyat. Di mana nanti 8 jamnya mereka mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah reguler, kemudian sisanya sekolah dalam rangka kita membentuk karakter anak-anak. Karena posisinya anak-anak ini akan kita bentuk menjadi agen-agen perubahan yang nanti bisa membawa sebuah perubahan dan bisa memutus rantai kemiskinan dimulai dari keluarga. Nah, siapa muridnya? Beliau memerintahkan waktu itu
mereka yang benar-benar dari keluarga miskin ekstrim dan miskin yang ada di desa 1-2, yang dicontohkan seperti Naila tadi dan kawan-kawan. Kemudian kami diperintahkan tidak ada pendaftaran. Yang ada kita melakukan kunjungan home visit dan wawancara di rumah menggunakan data tunggal sosial ekonomi tadi. Sehingga anak-anak yang seperti Naila tadi bisa kemudian kita amankan agar kemudian mereka nanti tidak putus sekolah di jenjang selanjutnya. Dan tentunya mereka yang mendapatkan izin karena kan memang harus berpisah dari orang tua. Guru-gurunya juga kami rekrut khusus ya dari lulusan program pendidikan profesi guru ya yang sudah dididik oleh Kemendikbud ya, di mana kurikulumnya sama secara umum sama seperti yang kurikulum nasional, cuman kemudian metodenya, modelnya kita sesuaikan dengan hari ini yang kemudian multi entry, multi exit. Artinya dia bisa masuk kapanpun dan bisa keluar dengan cepat jika memang akselerasinya bisa dieksekusi. Dan pendekatannya berbeda dengan sekolah yang biasa. Ini pendekatannya adalah individu. Jadi masing-masing kita tidak anggap sama, tapi semuanya kita kemudian pegang satu persatu melalui teman-teman yang kita sebut tenaga pendidik yang di dalamnya ada wali asrama dan wali asuh. Di mana mereka tujuannya adalah mengawal, menggantikan peran orang tua untuk mengawal mereka menjadi anak-anak yang luar biasa pada saatnya. Kenapa sekolah rakyat ini posisinya kita eksekusikan? Karena kita percaya bahwa kemiskinan itu bisa mewariskan sebuah ketakutan, di mana pendidikan mewariskan sebuah harapan. Sekolah rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo yang berdiri di sisi yang lemah dan mampu mengubah nasib dengan ilmu dan cinta. Itu sebuah translate kami atas perintah Pak Presiden bahwa memang melalui pendidikanlah kita bisa kemudian nanti memutus rantai. Karena pendidikan kami yakini sebuah sistem rekayasa sosial yang paling teruji dan terbukti ya, untuk bisa memotong mata rantai. Karena almarhum Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyampaikan bahwa pendidikan adalah senjata yang luar biasa ampuh. Senjata yang kemudian bisa merubah dunia. Itulah yang kemudian kita yakini ya, termasuk Pak Presiden Habibie almarhum juga pernah menyampaikan. Kalau bukan kita, bangsa kita sendiri yang mau membantu rakyatnya, terus kita mau bergantung kepada siapa lagi. Itulah yang kemudian membuat kami semuanya kemudian bangkit dan kemudian kami mencoba untuk mengeksekusikan dengan baik. Ya. Dan alhamdulillah Perpres nomor 120 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat akhirnya lahir. Tidak mudah Bapak Ibu ya, mengeksekusikan merencanakan sekolah rakyat karena kita ini masih sangat terlalu mengikuti aturan yang saklek. Mentang-mentang kemudian di dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak ada nomenklatur sekolah rakyat, awalnya juga banyak yang tidak sepakat dan bertanya, apa lagi ini sekolah rakyat? Apa ini? Nah, itulah yang kemudian coba kami sampaikan malam ini untuk dibantu teman-teman. Ya, syukur-syukur nanti teman-teman bisa ambil bagian dalam pengawalan penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Dan awal kita memang, terutama saya, ya, karena saya adalah tim pelaksana lapangan, saya meyakini bahwa untuk mengeksekusi sekolah rakyat ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus bekerja secara tim. Karena apa? Ya kan saya harus sadar diri, saya bukan orang asli pendidikan. Kalau saya kemudian yang mikir sendiri itu kan bahayanya nanti
Kalau katanya Mas Hadi itu, wah nanti yang haram-haram ini jadi bisa halal nanti jadi di mana di kurikulum kan gitu kan. Nah, itulah kenapa konsep seperti sebuah tim itu kami benar-benar eksekusikan. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok ditaruh di Kemensos? Ya, karena mungkin Pak Presiden goal utamanya adalah memutus mata rantainya. Dan beliau juga ingin cara pendekatan penyelenggaraannya juga berbeda. Mungkin kalau diberikan kepada yang sudah biasa, nanti mungkin penanganannya juga biasa-biasa saja, kira-kira begitu. Mas Agus, Mas Hadi, dan teman-teman semua. Tapi kan kalau kemudian beliau kepinginnya itu out of the box atau without box lah. Yang kemudian posisinya butuh untuk kita lakukan dalam proses hari ini. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya tadi, data tadi, anak-anak yang kemudian harusnya dia bisa mendapatkan sebuah hak untuk bisa setara dengan teman-temannya, saudara-saudaranya yang lain. Yang kemudian sama sekali tidak pernah tersentuh. Nah, konsep inilah yang alhamdulillah ya membuat kita akhirnya dari target tadi sampaikan beliau 53 sampai 58, alhamdulillah dengan kolaborasi yang luar biasa dari semua stakeholder, kita bisa mewujudkan hari ini ya dalam waktu 6 bulan kemarin dari perintah pertama bulan Februari 2025 akhirnya bisa kita buka sampai akhir tahun ini 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua sudah mencakup 34 provinsi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Memang tidak mudah meyakinkan teman-teman di Pemda untuk bisa ikut ya. Karena memang banyak yang kemudian pesimis. Mana mungkin, mana bisa, dan kawan-kawan. Tapi kami percaya kok, insya Allah dengan niat yang baik, ya, tanpa kita mikir yang aneh-aneh, tiba-tiba Mas Agus kirimkan ke saya, dikonekkan lewat Mbak Ulan. Kemudian timnya ini semua sekarang dikonekkan kepada saya. Ya, artinya apa? Artinya insya Allah dengan niat yang baik, pasti Tuhan nanti akan ngirimkan orang-orang terbaik untuk bantu saya, bantu Pak Menteri, bantu Pak Presiden, untuk ngawal anak-anak ini supaya nanti bisa minimal bisa mendapatkan penghasilan seperti teman-teman tadi. Siapa yang nggak pengen dapat sebulan bisa di atas 10 juta kan gitu, kira-kira kan gitu Pak Adi. Nah, filosofi untuk kemudian kita bisa memahami sekolah rakyat itu ada 3 kunci. Ya. Kunci yang pertama adalah kita ingin benar-benar memuliakan wong cilik. Kita ingin memberikan penghormatan. Ya, kita ingin memberikan sebuah fasilitas sekolah ya kepada mereka. Ya. Kita kepingin melayani mereka karena memang negara harus hadir untuk mereka. Yang apa? Pada intinya adalah nanti kita bisa memastikan mereka menjadi orang anak-anak yang tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik. Ya. Bahwa mereka juga layak dan bisa berdiri setara dan sejajar dengan teman-teman. Dan semuanya difasilitasi oleh negara ya sebagai implementasi tadi pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, niat kita adalah kita mau menjangkau anak-anak Indonesia yang selama ini belum terjangkau. Ya. Kita ingin sekolah rakyat itu bisa menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, kalau saya ngomong ini keraknya bangsa kita. Ya. Mereka yang selama ini nggak pernah terbawa proses pembangunan. Ya. Sehingga apa? Nanti mereka bisa bertarung dan bersaing di 2045 yang slogannya Indonesia Emas. Coba bayangin kalau ini tidak kita eksekusi dari sekarang, ya Indonesia Emasnya nanti tambahan C kan jadi Indonesia Cemas. Itu kan yang Mas Hadi ngomong itu kan kira-kira begitu. Bukan gelap loh ya Mas ya, tapi jadi cemas nanti kita. Nah itulah salah satu yang menjadi kunci kita. Yang terakhir ini yang paling keren. Mungkinkan yang tidak mungkin.
Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini, kita ingin memberikan harapan kepada anak-anak Indonesia supaya mereka punya asa lagi, punya mimpi lagi, oh bahwa aku bisa jadi apapun. Aku bisa kayak Mas Agus yang punya HP iPhone 7 Plus, gitu toh. Pendapatannya tinggi, kayak Mas Hadi, gitu toh. Ya toh. Dan seperti kayak teman-teman yang lainnya. Itu yang kemudian posisinya ingin kita kemudian wujudkan, yang tadinya mimpi itu mungkin awalnya bagi mereka itu nggak mungkin aku bisa jadi kayak Mas Agus atau Mas Hadi. Tapi hari ini dengan mereka sekolah, insya Allah posisinya harapan itu atau mimpi itu bisa jadi kenyataan. Dan mereka bisa jadi siapapun dan melahirkan pemungkin-pemungkin baru. Supaya apa? Mereka juga nasibnya tadi yang seperti disampaikan Pak Presiden tidak harus sama dengan orang tuanya. Itu kunci dasar kita mengeksekusi teman-teman. Ya. Nah, cara ngerekrutnya peserta didik, ini saya kasih contoh teman-teman. Kami datang berdasarkan data ke rumah-rumah untuk jemput, untuk ngambil mereka ini. Kira-kira ceritanya itu profilnya anak-anak ini kayak yang Sofia yang ada, saya kasih contoh nanti, yang di Kupang, di Nusa Tenggara. Hari ini ada sekitar hampir 16.000 anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat ini, yang kondisinya sama seperti Naila, sama seperti Sofia, ya, dan sama seperti teman-teman yang lainnya. Yang kondisinya cukup mengenaskan. Sudah ada Mas Robi? Nih, kita simak ini profil salah satu anak yang mewakili ya, profil anak-anak di sekolah rakyat. Monggo. Bapak Presiden yang terhormat, beta punama Sofia, siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Efata Kupang. Beta mau cerita sadiki dari beta pu hati yang paling dalam. Sejak beta tinggal di asrama sekolah rakyat nih, banyak sekali yang berubah. Setiap hari, beta makan nasi hangat dengan lauk telur, ikan, bahkan dan daging ayam juga. Rasanya seperti mimpi Bapak. Karena di rumah, biasanya beta makan nasi putih dan garam sa. Sesekali juga ditambah sayur daun ubi. Beta baru bisa makan daging ayam tuh kalau ada tetangga buat syukuran. Dulu, beta tidur di kasur tipis di kamar sederhana. Tapi sekarang, Tuhan berkati beta bisa tidur di kasur empuk, di kamar yang bersih dan nyaman juga. Di sekolah rakyat nih, beta bisa sekolah dengan tenang. Kadang beta juga rindu beta pung mama dan papa di rumah. Rindu dong pung suara dan pelukan. Tapi beta tahu, ini semua demi beta pung masa depan. Mama dan papa juga pasti bangga lihat beta bisa sekolah. Beta pung orang tua tuh petani kecil dari kampung Wainiko. Cari uang juga susah sekali. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka bekerja keras untuk beta supaya beta bisa sekolah. Terima kasih Bapak Presiden, perhatikan kami anak-anak terpinggir dari timur. Beta tahu Bapak sibuk urus negara, tapi masih sempat urus kami pung sekolah. Bagi beta, Bapak seperti beta pun orang tua yang angkat beta dari tempat yang gelap dan taruh beta di tempat yang terang. Suatu saat nanti, kalau beta sudah jadi orang sukses, semua itu karena Bapak pun uluran tangan. Beri kesempatan buat beta untuk bersekolah di sekolah rakyat. Doa beta ya Bapak, semoga Tuhan jaga Bapak baik-baik. Dari Kupang, Kota Karang, beta kirim peluk hangat untuk Bapak Presiden. Salam hangat, beta Sofia Rosta Angel, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Efata Kupang.
Ya, makasih Mas Robi. Nah, kira-kira profilnya seperti itu, Bapak. Jadi memang saya bersyukur sekali Pak Presiden ini hari ini konsentrasinya pada hulunya, bukan pada hilirnya. Memang akan sangat butuh waktu untuk kita bisa melihat hasilnya. Tapi saya yakin, percaya, ya, anak-anak ini posisinya insya Allah akan posisinya bisa menjadi orang-orang yang hebat. Saat kemudian mereka masuk pertama kali, Bapak Ibu, tanggal 14 Juli tahun 2025, hari kelahiran sekolah rakyat, kami melakukan proses cek kesehatan siswa. Ternyata cukup mencengangkan hasil proses atau hasil profil kesehatan mereka. Hampir 100% semuanya tidak pernah sikat gigi. 49%-nya dari 7.400 yang waktu itu kami cek, ya, itu posisinya 49%-nya itu punya keluhan atau punya masalah dengan gigi. Ada yang anemia, ada yang kurang gizi, ada yang kemudian macam-macam, TBC, hepatitis. Memang di sekolah rakyat ini tidak ada tes untuk masuk. Jadi pokoknya syaratnya miskin ekstrim, masuk. Yang dites hanya kesehatan, karena memang ini menjadi syarat utama karena mereka akan di-boardingkan, diasramakan. Jangan sampai nanti ada yang sakit menular. Bagaimana pertanyaannya kalau ada yang sakit menular? Tetap kita ambil, kita beresi dulu, kita tangani dulu, setelah sembuh baru kita masukkan. Hari ini banyak anak-anak umur 15 tahun baru masuk dari kelas 1 SD. Ada yang posisinya kelas 1 SMA nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan itu jumlahnya banyak, hampir di 166 sekolah ini ada semuanya. Karena memang konsep sekolah ini adalah penyapu ranjau untuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa belajar. Ada yang S1 SMA contoh di Bekasi, nggak bisa baca, kemudian kita pegang, ya, dihandle oleh gurunya, wali asuhnya, teman satu asramanya, satu kamarnya. Dalam 2 bulan dia bisa baca, dan alhamdulillah semester 1 kemarin dia masuk di ranking 3. Dan ini sesuatu yang kemudian membuat kita jadi optimis bahwa tidak ada yang tidak bisa. Apa sih yang kemudian diinginkan Pak Presiden untuk anak-anak ini di sekolah rakyat? Ya. Jadi kita berharap nanti lulusan siswa sekolah rakyat ini nanti tidak hanya pinter, ya, tapi yang paling penting itu adalah dia punya karakter. Pinter itu saya taruh di nomor 5. Tapi karakter ini yang kemudian akan kita dorong di depan. Dia harus kemudian disiplin, punya integritas, kebangsaannya baik, keagamaannya baik, kemudian dia harus punya keterampilan skill, salah satunya yang akan dibantu oleh Mas Agus, Mas Hadi, dan teman-teman semuanya. Ya. Kemudian nanti baru pinternya. Karena apa? Beliau pernah ngomong ke saya, buat apa pinter, tapi kalau akhlaknya, kalau karakternya tidak baik. Itu juga pernah disampaikan almarhum Bapak B.J. Habibie kan, buat apa pinter tapi kalau males, dan kawan-kawan. Nah, disitulah beliau juga menyampaikan di tanggal 22 Agustus yang lalu 2025, beliau memerintahkan kepada kita, bina anak didikmu. Didik mereka dengan baik. Beri harapan kepada mereka. Bantu mereka agar mereka bisa gembira. Jangan pernah buat mereka menjadi anak-anak yang pesimis. Buat mereka menjadi anak-anak yang selalu gembira dan bisa membawa bangsa Indonesia nanti menjadi bangsa yang berani dan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kemudian pernah melihat sebuah riset, ya, awalnya saya mohon maaf tidak yakin, tidak percaya bahwa IQ rata-rata orang Indonesia di angka 78. Ya.
itu turun sedikit lagi sudah kayak gorila. Tapi kemarin saya cukup tercengang dengan rilis yang dibuat oleh teman-teman Kemendikbud. Rata-rata ujian TKA kita nasional cukup memprihatinkan. Bayangin Bapak Ibu, kalau zaman Bapak Ibu dulu namanya Eptanas ya, dalam TKA. Masa rata-rata Indonesia matematikanya 36/100. Bahasa Inggrisnya 29/100 yang tingkat SMP. Bahasa Indonesia 55. Ini bisa dicek di hasilnya di halamannya Kemen. Kemudian ekonomi 31, kimia 34. Ya. Hampir hanya 2 yang di atas 70 itu. Antropologi dan geografi. Yang lainnya jeblok semuanya. Disinilah kemudian saya sadar bahwa ya benar. Dan ini kalau tidak kita lakukan sebuah reformasi, ya ini lama-lama bahaya. Saya ingin ngajak, apakah salah? Enggak, saya sudah baca modul ajar, kurikulum bagus. Ini yang perlu kita perbaiki kan bagaimana pendampingan kepada anak-anak. Nah, itulah yang kemudian menjadi semangat untuk kami supaya kemudian nanti sekolah rakyat tidak mengalami hal yang sama seperti ini. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah di sekolah ini anak-anak ya, karena memang ini 100% dibiayai oleh negara ya. Apa saja sih yang didapat mereka di dalam sini selain tadi proses pembelajaran seperti yang pendidikan formal dan kemudian pendidikan karakter tadi, mereka juga mendapatkan tadi pemeriksaan kesehatan. Mereka juga mendapatkan tes talent mapping untuk mengetahui bakat ya dan keunggulan tiap-tiap siswa. Karena pendekatan kita nanti adalah base-nya kepada individu. Prof. Nu pernah nyampaikan ke saya, kalau kita misalkan ibaratkan seekor ikan, jangan dipaksa untuk terbang, tapi kemudian ajari dia untuk bisa menyelam lebih dalam. Sama, kalau kita kemudian diberikan gift atau kita diibaratkan sebagai gajah, ya jangan disuruh berenang. Suruh untuk kemudian narik atau mengangkat beban. Makanya kemudian talent mapping ini untuk kemudian kita bisa memetakan masing-masing anak nanti keunggulannya gimana. Kalau di kehidupan sebagai manusia itu ada 4 orang namanya Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin, Rudi Hadiswarno. Rudi Habibie dipegangi raketnya Rudi Hartono bisa, tapi tidak akan pernah bisa juara dunia. Begitu juga sebaliknya. Rudi Hartono dikasih pensilnya gambar Pak Habibie, ya bisa buat nulis, tapi tidak akan pernah bisa buat pesawat. Karena memang mereka dilahirkan dengan talent dan bakat yang berbeda-beda. Hari ini kan kita memaksakan semua harus sama, semua harus bisa sama. Nah, itu yang kemudian coba kita pendekatannya kita bawa di sekolah rakyat seperti itu. Di mana ya kita ingin juga penguatan disiplin itu menjadi salah satu hal yang utama. Ya. Mereka juga tinggal di asrama, dapat seragam ada 8 set yang posisinya diberikan oleh negara. Jadi hampir sama kayak di SMA Taruna Nusantara. Makan dapat 3 kali sehari dan 2 kali snack sehari. Dapat perlengkapan sekolah, kemudian dapat dukungan pembelajaran digital karena kita menggunakan learning management system. Contoh Bapak Ibu, hari ini mereka sudah, alhamdulillah sudah sukses melampaui 1 semester atau 6 bulan di asrama. Baik itu yang dari SD, SMP, maupun SMA. Satu hal yang paling mudah untuk kita buktikan perubahan yang mereka bisa dapat adalah dulunya mereka hampir 100% tidak ada yang sholat subuh. Hari ini Bapak Ibu, mereka semuanya 100% ya, sholat subuh berjamaah.
bagi anak-anak yang non-muslim melakukan juga kegiatan yang sama, kayak ini posisinya saat teduh dan kawan-kawan. Bahkan kemarin ya, mereka awal makan itu nggak bisa diatur, hari ini mereka makan dengan tertib, makan dengan cara yang posisinya bergantian dan saling menunggu, tidak ada yang ditinggal, ya, bersama-sama. Setelah makan juga kemudian diberesin sendiri, dipilah sampahnya. Jadi mereka memang ingin kita didik supaya kemudian mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Apakah bisa? Bisa, ini kita buktikan. Bahkan kemarin saat libur semester, para guru kami minta untuk kunjungan ke rumah, melihat proses atau kondisi anak-anak pada saat liburan. Rata-rata orang tuanya banyak yang kemudian kaget karena ada perubahan yang cukup signifikan terhadap anak-anaknya. Ya, makan lebih teratur, kemudian bangun pagi, sholat subuh yang banyak membuat orang tua kaget. Ternyata bisa juga nyuci baju sendiri akhirnya, nyetrika sendiri, dan kemudian santun dan sopan. Yang nggak pernah salim, sekarang salim semuanya. Makannya kayak gini nih, kita tata kemudian bareng, sama-sama untuk menumbuhkan apa? Korsa. Jadi kita didik supaya mereka beradab, sopan, ya, diajari kemudian table manner, makan yang benar. Ya, walaupun mereka mungkin tadinya tidak tahu cara makan, biasanya kaki diangkat ke atas, makan klotekan. Nah, ini kita ajari mereka makan yang benar. Apa bisa? Bisa. Ketiga, makan malam diberi hati. Dari hari ke hari, kebersamaan di meja makan inilah yang membuat para murid sekolah rakyat makin akrab. Itu kok Mas Robi. Sulit. Mereka belajar. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir sebetulnya masih banyak, cuman kan nanti saya lebih suka kita tanya jawab saja, diskusi. Nah, setelah kemudian sekolah rakyat ini dibuat, memang tadi, kan memang sekolah rakyat ini salah satu miniatur dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bagaimana konsepnya? Kira-kira, ini saya kasih contoh kira-kira saja. Misalkan sekolah rakyat ini kita jadikan hub atau bridging untuk program-program Pak Presiden yang lainnya, itu connect kepada sekolah rakyat ini. Kalau kemudian anaknya kita intervensi dengan sekolah, orang tuanya kemudian juga kita intervensi supaya nanti anaknya naik, anak-anaknya bisa mendapat pendidikan bagus, orang tuanya naik kelas. Contohnya bagaimana? Tadi, kayak Naila tadi. Anaknya sekolah, orang tuanya kan rumahnya tidak layak begini. Itu kita intervensi dengan program 3 juta rumah tadi. Ya. Apakah cuma hanya Naila? Tidak. Rumah tetangganya kanan kirinya juga kita intervensi sekalian. Nah, ini contoh yang kita sudah lakukan di Makassar dari keluarga Naila yang anaknya masuk di sekolah rakyat. Kemudian kita bangunkan rumahnya, ya, seperti ini. Kemudian orang tuanya kita berikan bansos penuh, ya. Kemudian orang tuanya juga kita nanti masukkan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih supaya nanti bisa dapat posisi SHU, dapat rezeki lagi. Ya, kita cover ya dengan BPJS Kesehatan. Kemudian posisinya kita kasih program pemberdayaan, ya, dan segala macamnya. Artinya bahwa layak kita bantu. Dan kalau kita kemudian saling keroyok, gotong royong,
insya Allah ya intervensinya bisa paripurna. Kira-kira begitu. Jadi anaknya kita eksekusi, orang tuanya, keluarganya juga kita eksekusi. Pulang kemarin saya bersyukur anak-anak berat badannya juga sudah meningkat semuanya. Yang tadinya anemia, yang tadinya kurang gizi dan kawan-kawan naik semuanya. Kebugarannya juga membaik. Ya. Artinya apa? Arahnya kita insya Allah sudah benar. Hingga kita menjaga dan melakukan perbaikan. Dan tentunya saya pada kesempatan yang baik ini saya memohon bantuan kepada teman-teman semuanya untuk mensupport program ini. Karena tidak ada kata lain selain posisinya kita bantu anak-anak Indonesia tentunya yang kurang mampu supaya kemudian mereka bisa punya harapan yang baik. Hari ini mereka seperti ini. Ini seragam mereka kalau pulang ke rumah pesiar. Mereka menggunakan jas pesiar kayak yang di TN. Ya. Kemudian posisinya, prestasinya alhamdulillah satu semester ini anak-anak lompatannya luar biasa. Ternyata sudah ada yang dapat medali emas di Olimpiade tingkat nasional. Ada yang medali perak, ada yang medali perunggu. Dan banyak lagi prestasi-prestasi yang diukir oleh teman-teman. Jadi artinya, saya yakin dan percaya anak-anak ini nanti akan pasti bisa menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Bahkan nilai rata-rata mereka di semester 1 ini sudah cukup luar biasa naik. Ini baru 6 bulan. Tapi saya yakin dan percaya nanti mereka 4 semester ke depan, saya yakin mereka bisa lebih daripada teman-temannya yang ada di sekolah yang reguler. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu, khususnya di kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Ya. Kami sangat membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung, membantu anak-anak yang memang suka di bidang ilmu komunikasi, di bidang kehumasan, di bidang yang ada kaitannya dengan Bapak Ibu, untuk bisa kemudian nanti memberikan materi, memberikan posisinya, apa ya kalau saya ngomong, inspirasi lah untuk anak-anak, bahwa walaupun mereka dari anak-anak yang kurang mampu, insya Allah mereka bisa keluar dari kemiskinan yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden. Ya. Jadi tugas kita sama-sama kawal ini. Kalau ada yang kurang, mohon kami juga bisa diberikan masukan. Ya. Insya Allah saya akan dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman. Karena bagi saya, masukan itu, masukan yang akan nanti bisa membawa sekolah layer ini menjadi baik. Saya kira itu sementara, Mas Adi, Mas Agus, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Sebetulnya banyak sekali, banyak. Ini kalau saya ngomong itu sebetulnya bisa sampai subuh, tapi kan tidak mungkin kalau nanti sampai subuh. Kita diskusi saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjawab sedikit hal yang posisinya menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Sambil nanti saya melihat tadi banyak hal yang posisinya ditanyakan oleh teman-teman. Insya Allah nanti coba saya coba jawab satu persatu nanti. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Sekjen yang ganteng. Terima kasih, Mas Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riko. Pak Riko, ini malam yang luar biasa. Mungkin pertama kali Selasa malam yang bikin kita nangis. Dengan video-video yang diputar, dengan pernyataan-pernyataan Bapak. Ternyata ada orang yang jauh lebih tidak beruntung, yang kita sering luput. Yes, betul Mas. Dan itu alhamdulillah pemerintah kita mulai mendengar. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini tidak hanya tempat untuk anak-anak belajar menghitung, tapi juga sebagai tempat untuk pemerintah mendengarkan, dan pemerintah mendengarkan cerita rakyat.
Baik, ini sepertinya udah banyak sekali yang bertanya, baik itu di kolom chat maupun yang tunjuk tangan. Sepertinya kita mulai saja ya, karena itu udah banyak. Boleh Mas. Iya, nggak apa-apa. Supaya teman-teman nanti clear semuanya juga setelah ini. Baik. Atau Jadi, Mas Sulis mau nanggapi sedikit? Langsung itu teman-teman pertanyaan banyak Mas, jadi itu menarik pertanyaannya. Jadi mungkin Pak Riko bisa bacakan di itu ya, di kolom chatnya. Ya langsung. ini saya coba baca dulu nih Mas. Ini ada salah satu yang cukup menarik ini kan. Kalau di Jambi, saya terima kasih nih teman-teman. Ada pertanyaan gimana nih Pak kalau targetnya meleset dari Juli lah kira-kira gitu kan. Jadi kemarin malam saya rapat pleno dengan teman-teman TU itu mulai start persis jam 13.00. Persis jam 13 saya memang biasakan rapat dengan teman-teman on time jam 13. Selesai jam 12.01 malam. Ya, 11 jam saya rapat khusus untuk membahas yang ditanyakan Mas Iqbal ini ya, yang di Jambi. Di Jambi. Ya. Jadi tadi malam itu salah satunya juga kami menanyakan, karena yang membangun ini kan karena tadi kerjanya tim. Jadi yang khusus untuk infrastruktur memang kami kasihkan kepada ahlinya di PU. Kan nggak mungkin saya ikut bangun Mas, karena nanti rubuh semua kalau saya yang bangun, kan kira-kira begitu. Ya walaupun saya teknik sipil, tapi kan anak-anak saya, staf saya kan lulusan sosial semua kan gitu kan. Nah memang kemarin kami juga melakukan sebuah simulasi, gimana nih kalau ini nggak selesai. Ini mau digeser kemana, dititipkan kemana dulu. Karena prinsipnya tetap harus ada rekrutmen, tidak boleh berhenti rekrutmennya. Ya. Jadi kemarin ada yang nanti jadi, ya kita titipkan dulu. Kemudian nanti kita katakan dulu. Jadi memang banyak kemarin yang makanya sampai 11 jam persis kami rapat untuk memastikan anak-anak ini nanti bisa masuk lagi ke sekolah untuk yang angkatan kedua, Mas. Ya. Jadi kami mohon posisinya nanti info dari teman-teman supaya nanti kami juga bisa membantu mengingatkan teman-teman di PU untuk memperketat proses pengawalan di lapangan. Karena kan saya memang minta prosesnya berjalan paralel. Dan yang saya minta untuk dibangun yang pertama kali yang menjadi prioritas adalah asrama, kelas, dapur, dan tempat makan. Kalau yang lainnya belum selesai dulu nggak apa-apa. Karena saya juga niru di teman-teman di SMA Taruna Nusantara itu belum selesai pun anak-anak sudah bisa dipindah juga. Yang penting kan fasilitas untuk tidur dan sekolah dan makannya kan clear, insya Allah kan aman. Nah, itu yang juga salah satu strategi yang kita bahas kemarin, karena ternyata kan juga tidak mudah membangun, gitu kira-kira. Nah, itu untuk menjawab pertanyaannya Mas Iqbal tadi, salah satunya. Ya, kalau ini ada juga Bu Alia, kalau misal Desil sudah memenuhi alamat kakak di kota A, sementara merantau di kota B, apakah bisa daftar di sekolah kota B? Tentunya bisa, tapi kan nanti perlu juga nanti komunikasi dengan teman-teman di dinas sosial daerah. Karena tadi seperti contoh yang videonya Sofia tadi, memang kita prioritaskan kepada anak-anak yang memang berada di kota itu. Jadi kalau itu yang menyiapkan adalah teman-teman pemerintah kabupaten, ya berarti yang bisa masuk teman-teman pemerintah kabupaten. Kalau yang menyediakan kami, itu semua kabupaten bisa masuk di situ. Nah, karena ini untuk juga bagian dari strategi kita untuk memacu kepala daerah itu untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Pak, ini ada yang melambaikan tangan, Pak? Boleh. Itu melambaikan tangan karena posisinya nyerah kayak di... Silakan Pak Ridwan, Mas Ridwan. Mas Ridwan. Baik, halo. Selamat malam Pak Riko. Iya, Mas Ridwan. Wah. Ya, penjelasan Pak Riko membuat saya hampir 100% paham soal program luar biasa dari Pak Prabowo ini. Sebelumnya juga banyak bertanya-tanya mengapa harus ada lagi Kora Rakyat, kenapa tidak
Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Malam ini saya paham benar, ini luar biasa menurut saya. Pertanyaan saya, nggak ada masalah soal konsep segala macam. Ini luar biasa lah. Posisinya juga di mentor, menurut saya sangat tepat karena memang ada perbedaan target yang hendak dicapai. Pertanyaan saya, bagaimana memastikan program yang keren ini dan sangat dibutuhkan buat Indonesia karena memang persoalan pendidikan kita masih sangat banyak yang harus dibantu, ya. Yang di cover sekarang itu masih sekian persen gitu ya. Yang belum tercover masih sangat besar. Bagaimana memastikan program yang keren ini berlanjut di pemerintahan berikut? Seandainya misalnya periode 5 tahun berikut itu bukan Pak Prabowo lagi. Ya. Jadi kami ini hanya berdasarkan peraturan presiden. Gitu. Saya yang menyambut luar biasa program ini dan menurut saya ini solusi buat pemberantasan kemiskinan luar biasa. Tepat menurut saya. Bagaimana memastikan itu? Biar kami ini teman-teman pers bisa juga mendorong itu, mengawal ini supaya ini bisa berlanjut gitu. Secara perundang-undangan atau apa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Riko. Kok silakan Pak Riko langsung aja. Makasih. Nah, ini saya yang senang. Makanya tadi saya nggak nyinggung itu. Ya, tapi sebetulnya itu sudah jadi bahan kami. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan saya yang pertama kali karena saya yang diperintah. Karena saya pernah punya pengalaman 19 tahun bertugas di Pemda. Kita kebiasaan program orang pusat itu kan suka-sukanya perutnya sendiri kan gitu kira-kira. Nah, saya ingin memastikan bahwa program ini harus oke, harus clear. Caranya adalah banyak. Kami memasukkan ini hari ini dalam proses ya nanti makanya saya butuh teman-teman ini makanya saya hadir jujur ini mau minta tolong kepada teman-teman karena saya nggak punya duit makanya saya ini butuh support teman-teman penanya teman-teman ini kan lebih tajam daripada omongan saya gitu kira-kira. Untuk apa tadi? Untuk sama-sama kawal karena ini program yang menurut saya cukup baik karena saya pernah dalam posisi seperti Naila dan Sofia tadi. Nah, saya sudah ibaratnya saya menghibahkan hidup saya ini untuk benar-benar ngawal ini ya karena saya posisinya dulu kerja di Surabaya gaji saya ratusan juta hari ini saya pindah ke sini untuk ngawal ini gajinya turun 90% Pak tapi saya tadi yakin dan percaya saya dibantu orang banyak nanti ya salah satunya kemarin Sabtu tiba-tiba Mas Agus mau hadir mau bantu saya. Kita sama-sama komitmen karena ya ini kalau nggak kita yang mau bantu itu siapa pertanyaannya mau bantu kan. Nah, hari ini kami sudah mengajukan untuk proses revisi Undang-Undang Sisdiknas agar sekolah rakyat ini masuk ke dalam struktur pendidikan nasional kita. Alhamdulillah dibantu dikawal oleh Prof. Nuh dan teman-teman Kemendikbud. Yang kedua, kami sudah buat proses rancangan perpresnya tentang organisasi sekolah rakyat ini. Jadi nanti akan ada kepala badannya sendiri yang setingkat eselon 1. Khusus untuk ngawal ini. Kalau sekarang kan masih dititipkan ke saya ini Pak. Nah saya ini sedang menyiapkan realnya untuk nanti tongkat estafet ini saya eksekusikan supaya nanti berjalan. Kalau ada organisasinya setingkat eselon 1, setingkat badan, insya Allah posisinya akan lanjut. Karena kalau nggak ada sebuah organisasi yang ngurusi khusus, wah ya bisa dipotong bener tadi. Kira-kira begitu. Yang kedua, ini masuk di dalam Perpres ya, tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Yang tadi 120. Dan kemudian masuk ke dalam RPJMN. Masuk menjadi juga program prioritas strategis nasional. Ya. Dan saya pastikan, kan nggak mungkin toh Pak, kalau ini hari ini
kelas 1 SD masuk nih. SD itu kan 6 tahun. Terjelek misalkan beliau tidak lanjut. Apa ya mungkin terus kemudian diberhentikan kelas 5 gitu kan, nggak mungkin kan Pak. Ya karena saya melihat program sekolah Inpres dulu, SD Inpres yang dibuat Pak Harto hari ini sampai hari ini kan jalan kan Pak. Nah kalau misalkan terjelek nggak bisa, ya saya minta ini grupnya Promedia yang demo kan gitu, saya kira gitu aja. Ya untuk anak-anak ini bukan kan tidak ada niatan untuk yang lainnya. Dan saya kira akan sangat bunuh diri kalau ada pemimpin yang kemudian kepingin mengkat, memotong, memberhentikan program yang menurut saya baik. Jadi insya Allah makanya saya mohon bantuan teman-teman semuanya ini untuk nanti bisa kawal. Itu yang paling penting Mas Hadi. Makasih. Baik. Baik, begitu. Sekarang lanjut Mas Suwandi. Yang singkat aja ya Mas. Karena ini masih banyak banget yang belum dibaca juga. Lumayan. Ya ini ada juga. Ya monggo. Baik Bang, makasih Bang sebelumnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan selamat malam Pak Sulis selaku CEO Promedia dan selamat malam Abang yang paling ganteng Pak Hadi Suprapto yang tidak pernah berubah wajah dari ya, mungkin ganteng aja Bang. Terus selamat malam buat Bapak Sekjen Kementerian Sosial. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menceritakan sedikit Pak. Saya kan tinggal di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa dikatakan Kota Palopo ini adalah kota tersudut dari Kota Madia di Provinsi Sulawesi Selatan. Yes. Yang dimana terkait yang biasa saya dapat, ini kalau di dinas sosial ini, saya tidak tahu apakah memang seperti itu yang dia kerjakan atau tidak. Setiap ada data, baik itu detection bansos maupun yang lain, baik terkait masalah jenis PKH atau bagaimana, ini selalu alasannya ini didata oleh Kementerian Sosial, ya kan? Terkait dengan sekolah rakyat ini, saya berpikir begini, Pak Sekjen. Bagaimana mekanisme nantinya memasukkan anak rentan yang belum tercatat dalam DTSN. Ya, karena jangan sampai terjadi lagi ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, sampai saat ini, baik program sekolah rakyat yang dimana niat Bapak Prabowo ini, yang dimana menurut saya ini kita pikirkan dulu seperti apa pentingannya. Karena di bansos aja kemarin data bansos saja masih masih belum maksimal gitu, Pak. Mungkin saya rasa itu saja yang saya bisa pertanyakan karena kekhawatiran kami di daerah jangan sampai yang tadinya data tersebut adanya discrimination lagi yang salah satu konteks kemarin ada terjadi si A ini dikatakan layak tetapi malah dimasukkan ke data DTSN ini. Tapi ternyatanya yang terjadi ternyata yang masukkan adalah keluarga di Pendanya ini. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan itu Pak Sekjen? Ya, makasih Mas Wandi. Coba ditampilkan Mas Robi cara menjangkau siswanya tadi. Jadi memang pendekatan kita ini agak berbeda sedikit dengan yang bansos. Ya. Jadi kita ini awalnya memang bergerak dari DTSN dulu. Ya. Setelah itu untuk memastikan, jadi kami tidak langsung percaya terhadap data 100% karena pasti akan ada margin errornya kan. Nah, makanya kemudian yang paling penting dilakukan adalah kita melakukan home visit untuk melakukan pengecekan kondisi yang sebenarnya di rumah. Ya. Kemudian nanti bukan hanya satu saja, nanti pendamping PKH, teman-teman dari Pemda juga akan melakukan penjangkauan dan masing-masing nanti harus ditampilkan profilnya dugaan. Yang setelah itu nanti baru diajukan untuk posisinya ditandatangani oleh kepala daerah. Ya. Nah,
Bagaimana tadi? Bagus lagi pertanyaannya. Gimana kalau posisinya tidak ada yang tercatat? Itu banyak, Pak. Contohnya di Katingan, Kalimantan Tengah ini. Nggak ada di datanya, di data Dtesen nggak ada. Karena dia tinggalnya di dalam hutan. Ya. Nah, ditemukan oleh pendamping kami. Kemudian saya sangat penasaran, aneh ini kok posisinya ada orang tapi kemudian tinggal di hutan sama kakaknya, tapi kemudian dia tidak ketahuan. Saya perjalanan ke sana itu, Pak, naik mobil double cabin, itu 25 menit naik mobil double cabin itu jalannya, mohon maaf, bukan jalan yang aspal, Pak, jalan tanah. Ya. Setelah nyampe di sana, belum nyampe ini kiri nih, ini waktu saya ngambil anak ini, yang nggak ada di data ini, Pak, ya kan? Nah, saya setelah nyampe masih jalan 10 menit menuju ke rumahnya nih, masuk hutan di Kalimantan Tengah ini. Nah, ini cukup dengan surat keterangan tidak mampu dari daerah. Dan yang lucunya anak ini, Pemdanya, Forkompindanya nggak ada yang tahu kalau ternyata ada rumah ini, ada warga ini di sini. Nggak ada listriknya nih, Pak. Ini saya masuk ke rumahnya nih. Rumahnya ini kayak gini loh, Pak, kira-kira. Yang si Alfian Nur ini. Di sini, akses pendidikan Kayak gini nih. tempat tinggal Alfi masih jauh dari kata layak. Tanpa fasilitas yang memadai, sangat terbatas. Orang tuanya, ibunya meninggal. Perkenalkan, nama saya Alfianur. Umur saya 12 tahun. Tinggal sama Saya tinggal di Jalan Kapakat, Kalimantan Tengah. Di tengah keterbatasan ini, sekolah rakyat hadir. Ya, oke. Drop dulu. Makasih, Mas Sobi. Nah, artinya apa? Artinya kalau nanti, nah ini saya juga minta tolong nih, teman-teman juga jadi bagian dari pasukan pengawas saya, kalau berkenan. Mas Hadi, Mas Agus. Kalau misalkan, mohon maaf ini, ada yang posisinya nanti, mohon maaf ini, nanti nitip macam-macam, laporin. Udah kita tindak bareng-bareng. Karena memang goalnya awal adalah tidak ada lainnya kecuali miskin ekstrim, titik, tidak pakai koma. Makanya tadi metodenya adalah kita home visit. Dan nanti yang melakukan home visit itu juga tanda tangan. Sebelum ditandatangani kepala daerah. Kalau ada apa-apa, ya yang saya gantung yang melakukan tadi, home visit tadi. Coba cek itu contoh-contoh profilnya Mas Robi, ya cukup mengerikan. Ya rumahnya kayak kandang, ya rumahnya ada yang cuma 15 meter persegi itu di Bandung, ya toh. Kalau mandi posisinya di toilet umum, ya kayak gini nih. Jadi ini profil ini saya minta untuk dilampirkan semuanya. Nah, ini rumahnya cuma segitu tuh, Pak, 15 meter persegi itu. Tuh, kalau mau pup itu ya di sawah itu, Pak, ngebom sawah itu. Di MCK umum dan ya kayak gini nih, profil-profil yang seperti gini. Nah, apakah kemudian mungkin ada kelolosan? Mungkin. Ya. Apalagi ini nanti ini setelah tahu ternyata di dalam itu nanti enak, ya kan? Nanti banyak yang ngaku miskin. Nah ini, makanya saya senang banget dibantu Mas Agus, Mas Hadi, dan teman-teman ini. Karena nanti kita bisa dibantu untuk ngawasi. Cuma saya titip, tidak untuk diserang dan dihancurkan. Tapi kemudian kita sama-sama jaga, karena niatannya ini kan baik. Nah itu yang saya ingin nanti minta dibantu Mas Pandi dan kawan-kawan semuanya untuk kita sama-sama jaga supaya kemurnian program ini tetap bisa kita jaga. Ya, saya nyampaikan kepada teman-teman, tolong narasi perlu kita jaga dengan baik. Ya, karena narasi itu akan membentuk sebuah persepsi. Jangan sampai nanti membawa persepsinya jadi jelek, padahal sebetulnya clear. Hanya kemudian mungkin oknum, nah itu yang kalau perlu kita beresikan sebetulnya oknumnya. Kalau kita kemudian eksekusinya bakar rumahnya kan ya sayang kan gitu kan kira-kira kan.
Itu yang paling penting yang nanti saya mau titipkan juga kepada teman-teman. Gitu Mas Hadi. Baik, Pak Riko ini sekalian ada yang tanya soal miskin ekstrim itu standarnya seperti apa sih? Ya, Biar clear teman-teman. ya. Miskin ekstrim itu kalau menurut BPS ya dan teman-teman Bappenas kan yang kemudian pengeluarannya dalam 1 bulan itu per kapitanya kan 400 ribuan. Kira-kira gitu. Itu kalau ngomong ya. Ya artinya itu posisinya kalau secara prinsip tuh dia itu nggak akan mampu memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Ya paling gampangnya itu. Tapi kalau misalkan dikurskan dalam bentuk duit yang 400 itulah kira-kira gitu. 400 ribu per kapita. Iya. Per orang tentunya ya Mas ya. Per kapita kan per orang tadi. Per orang per bulan atau per tahun, Mbak? Ya per bulan Mas. Kalau per tahun 400 ribu berarti kan nggak makan beneran, puasa beneran Mas tiap hari. Betul. Iya. Jadi tadi terbukti dari hasil tes kesehatannya tadi. Anemia, kurang gizi, Gigi karies. Iya juga. Ya gimana mau buat makan aja nggak bisa, mau beli odol. Ya nggak mungkin. Kan gitu kira-kira. Betul. Iya. Baik, masih ada waktu 15 menit lagi teman-teman semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan belum kejawab, ini silahkan Mas Pras dari Timur Indonesia. Ya, sikat aja Mas. Saya ingin tanya dengan Pak Wamen, bagaimana pemerintah menyikapi sekolah rakyat ini, apakah tidak tumpang tindih dengan sekolah yang ada? Sedangkan di Papua Tengah sendiri, sekitar kami ini masih banyak sekolahan yang jarang melakukan sistem belajar mengajarnya secara rutin. Begitu. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana juga pemerintah menyikapi ketersediaan guru yang ada di Papua Tengah atau secara umumnya di Provinsi Induk, dulu Papua, karena di sini sendiri itu banyak sekolahan yang kekurangan guru atau mungkin guru tidak berani datang ke daerah tertentu, Pak. Ya. Mungkin karena situasi dan kondisi di Papua. Bagaimana pemerintah menyikapi hal seperti itu? Ya. Mungkin cuma itu dulu. Terima kasih. Nah, coba ditampilkan Mas Robi yang sebarannya 166 itu kita fokus jawab yang di mana Papua. Di Papua itu kalau tidak salah ada 1, 2, 6 kalau tidak salah. 6 sekolah rakyat seingat saya. Di Biak Numfor, Timika, Jayapura, Merauke. Ya. Nah, betul yang disampaikan tadi. Nyari guru itu ternyata susah di luar pulau. Ya. Di Jayapura saja, ya itu di Papua Tengah itu Mimika, Merauke, Jayapura, Biak Numfor, Sarmi, Jayapura lagi. Itu kebutuhannya posisinya 16, gurunya baru ada 4. Karena kan memang kita nggak bisa juga nyari guru yang memang asli dari teman-teman misalkan di Papua. Nah, yang kemarin sudah pilih itu juga nggak melanjutkan karena posisinya mungkin karena pertimbangan nggak diizinkan keluarga dan macam-macam. Nah, strategi kita kemarin melakukan sebuah proses afirmasi untuk mencari guru-guru atau lulusan-lulusan asli orang Papua yang posisinya lulus pendidikan. Untuk kemudian masuk dulu nanti baru dididik menjadi di PPG. Itu salah satu strateginya. Plus kita juga kemarin koordinasi sama teman-teman di UPH itu mereka punya program mendidik anak-anak Papua untuk yang mau jadi guru dan jadi perawat. Ya, kami sudah kebetulan anak Papua asli yang memang dibiayai secara 100% dibawa dari Papua Pegunungan dan kawan-kawan dan sekitarnya untuk dididik di Tangerang.
Itulah yang kita order untuk kemudian nanti bisa ngisi di sekolah rakyat. Dan sementara kita memang mencari volunteer-volunteer yang posisinya nanti bisa membantu kita yang tidak hanya di Papua, tapi di Maluku dan kawan-kawan. Kayak tadi saya baru minta bantuan ke Bu Gubernur Maluku Utara untuk bisa mencarikan guru untuk mensupport teman-teman yang ada di daerah Sovivi dan daerah Ternate. Karena masih kurang. Jadi memang ini kendala kita bersama. Kalau yang dari Jawa cukup banyak, tapi kemudian untuk ditempatkan di sana, banyak memang yang nggak mau benar. Nah, makanya kemudian strategi saya, dan nanti ya memang mau tidak mau, sistem afirmasinya harus kita jalankan. Ya, kita harus cari orang sana. Ya harus kita didik gitu, kira-kira begitu. Mas. Dan terima kasih sudah ikut memikirkan nanti kalau memang contohlah teman-teman yang di Papua ada orang-orang yang mohon maaf punya hati untuk ngajar, ya nggak apa-apa, sampaikan ke kami supaya nanti bisa bergabung di sekolah rakyat yang ada di Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, di Anambas, ya, di Nias dan macam-macam, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Hadi. Baik, lanjut satu lagi untuk yang pertanyaan. Nanti setelah itu kita baca-baca pertanyaan yang Ya, ada. Mas Robi, videonya tolong dikirim juga di di chat ya, yang tadi. Ini teman-teman pada juga minta ini. Ya betul. Bang, izin sebentar Bang, 1-5 detik Bang, izin Bang. Tadi kan Pak Sekjen mengatakan agar kami semua yang ada di Promit ini turut melakukan pengawasan, ya kan? Oleh karena itu, saya mohon izin Bang untuk mengetahui cara melakukan pengawasan itu, atau minimal kita mengadu ke pihak Kementerian Sosial itu gimana Bang? Yang lebih mudah tanpa harus melalui dari Xmail atau apa gitu Bang. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa disampaikan secara organisasi. Misalkan teman-teman di sini kan ada Mas Hadi, ada Mas Agus, dilaporkan ke beliau, nanti beliau posisinya disampaikan ke saya, kan gitu. Nggak usah pakai surat-suratan, udah pakai WA aja, nanti langsung diteruskan dan kawan-kawan aman kok. Ya, artinya kan saya ini jujur yang paling berat hari ini kan bantu, cuman saya mohon dibantu juga untuk tadi, misalkan ada yang kurang pas, kita menyikapinya tidak kemudian terlalu over atau bagaimana. Karena kan kita juga harus mengamankan supaya kemudian program ini juga posisinya nanti tetap baik. Tetap yang nakal kita pukul ya kita pukul, nggak usah khawatir. Tapi kan kemudian jangan sampai membakar rumahnya, itu loh yang saya minta itu. Kalau kita mau bunuh tikusnya ya bunuh tikusnya, tapi rumahnya jangan sampai rusak. Nah itu yang perlu sama-sama kita sepakati dan kita eksekusikan. Insya Allah tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada yang juga kita lindungi. Kalau tidak oke, saya sudah berkomitmen untuk ngawal ini benar-benar untuk mereka yang tidak mampu. Udah titik, nggak pakai koma. Kalau memang ketemu, ya kita keluarkan. Kira-kira begitu. Dan itu yang saya takutkan di gelombang kedua ini. Karena kemarin anak-anak ini pulang, begitu orang lihat, oh enak ya, oh bagus ya, oh ganteng lah. Terus pura-pura jadi orang miskin gitu kira-kira Mas Hadi. Nah itu yang posisinya saya titip tadi jugaan gitu loh. Karena saya juga nggak mungkin sendirian ngawasi 166 ini kan gitu. Gitu Mas Hadi. Terima kasih ya Pak Pandi. Sekarang satu lagi dari Kabar Muda, Mas Abkori. Silakan Mas. Mute itu. Halo Mas. Mas itu masih mute Mas. Abkori. Oh izin ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Agus, Mas Hadi dan Pak Sekjen. Nah, ini saya mau tanya soal kesiapan daerah, terutama ini berkaitan dengan hilirisasi ya. Ini kan tidak selamanya
pusat akan menanggulangi ya kesiapan termasuk lulusan-lulusan dari sekolah rakyat. Nah, sejauh mana sih komunikasi yang sudah dilakukan oleh pihak Kemensos terkait dengan kesiapan daerah menampung lulusan-lulusan SR ini? Karena kan mungkin setelah lulus anak ada yang niat untuk langsung bekerja, terus ada yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ini coba butuh penjelasan. Terus ke depan apakah ada regulasi dari Kemensos untuk mendorong Pemda ya menerbitkan peraturan daerah yang memastikan bahwa anak-anak kita yang lulusan SR ini bisa diterima di ruang lingkup kerja ya. Apakah tiba-tiba nanti bisa jadi PNS atau pihak swasta bisa menampung dan sebagainya. Oke, mungkin seperti itu Pak Sek. Makasih. Makasih. Ini kan jawab juga untuk teman-teman yang tadi juga bertanya. Dan memang sengaja slide ini saya simpen supaya nanti kan pasti ada yang tanya. Kalau saya jelaskan semua nanti nggak ada yang tanya. Coba dikeluarkan judulnya yang sama seperti yang tadi ditanya. Hilirisasi lulusan sekolah rakyat. Sudah siap semua ternyata. Oh, insya Allah Pak, insya Allah. Karena tadi dipikir bersama-sama. Kan kalau sendiri kan jadi tidak holistik kan gitu kira. Nah, kira-kira kita buatkan dalam satu slide itu kira-kira begini nih kira-kira. Jadi anak-anak yang lulus SD, kalau keluarganya sudah sejahtera, nggak bisa lanjut ke SMP, ya harus keluar ke SMP yang umum. Kalau dia tetap, ya masuk ke SMP. Nanti di SMP yang memang jalurnya jadi top-top itu, ya kita lanjutkan masuk di SMA Garuda, itu sudah ada jalurnya. Ya. Tapi kalau tidak, ya tetap nanti di situ. Dan hasil next ke halaman selanjutnya dulu, sebentar, nanti sebelum balik. Saya sudah melakukan survei seperti yang ditanyakan teman-teman. Ya, ternyata 75,3% dari hampir 16.000 ini maunya tetap kuliah. 24,7%-nya kepengen kerja. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan 2.600 beasiswa dari Kemendikbud. Tambah 600 lagi dari program afirmasi untuk yang di sekolah kedinasan. Ya. Untuk apa? Balik lagi, untuk anak-anak tadi yang memang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Dan teman-teman di Danantara BUMN juga posisinya juga sudah menyiapkan jalur afirmasinya. Nah, bagi yang kemudian mau bekerja, karena memang Pak Presiden ngomong, ya, kalau memang mau bekerja jangan dipaksa kuliah. Nah, cuman kami tidak mau sama seperti yang SMK, yang kemudian tidak punya sertifikasi, nanti ujung-ujungnya juga jadi buruh. Sangat tergantung kepada majikan. Nah, contohnya, kami koordinasikan dengan Kemenaker dan Kemen P2MI untuk membuat kurikulum di ekstrakurikuler bagi anak-anak tadi yang sudah memilih untuk bekerja, untuk kemudian dilatih selama 2 tahun ini untuk nanti mendapatkan sertifikat internasional maupun nasional. Contoh, kemarin yang sudah ada untuk yang welding, las. Itu kebutuhan di Jepang cukup banyak, gajinya 50 juta ke atas. Orang Jepang nggak mau, ya kita yang isi nanti. Kira-kira begitu. Jadi kita juga sudah bergerak untuk hilirisasinya. Ya, artinya apa? Kita ingin membangun nanti sebuah ekosistem yang posisinya ya bisa menampung mereka semuanya. Daerah juga ada yang sudah mulai menyiapkan jalur pola pembibitan di sekolah-sekolah kedinasan. Ya. Jadi itu gambarannya Pak. Insya Allah saya hari ini memang stres itu karena mikiri yang hilirisasi ini. Sekolah rakyat jalan ini bukan saya seneng, mules perut saya Pak. Karena apa? Tadi harus mikirkan yang tadi Bapak sampaikan tadi. Kan nggak boleh posisinya nanti nganggur. Nah kalau nganggur kan posisinya jadi gagal namanya. Makanya saya ngajak kemarin Pak Agus, ayo siapa tahu nih ada yang kepingin toh jadi kayak Pak Agus, Pak Hadi dan teman-teman.
Ayo kita arahkan mereka yang baik. Nah, ternyata kan juga bisa jadi sumber pendapatan kan yang lumayan kan untuk teman-teman gitu loh ternyata. Nah, itu yang juga makanya saya minta kerjasama karena kan semuanya kan nggak kepingin jadi dokter. Ada yang juga mungkin kepingin di bidang kayak jadi influencer, jadi kayak YouTuber dan kawan-kawan atau seperti teman-teman. Nah, itu kan harus kita eksekusikan. Saya lagi minta teman-teman Kementerian Pariwisata untuk bikinkan kurikulum untuk yang kepingin di pariwisata. Jadi ini lagi saya hampir tiap hari keliling nih Mas, untuk kemudian membangun sebuah komunikasi agar proses hilirisasi ini jalan. Termasuk saya juga lagi mintakan LPDP khusus untuk sekolah rakyat nanti. Supaya nanti memastikan anak-anak ini lanjut. Kira-kira begitu Mas. Saya kembalikan Mas Hadi. Baik, Pak Riko, ini ada beberapa pertanyaan, tapi secara garis besar sih tadi Bapak sudah singgung. Ini dari Tual di Maluku, ini ada yang tanya di desa di kota Tual itu banyak anak-anak sekolah, anak-anak yang tidak sekolah karena miskin. Nah, ini apakah mereka bisa langsung masuk SR tahun depan? Bisa. Di Tual kalau nggak salah ada ya, Rob, coba cek. Aku kalau nggak salah ada di Tual itu. Ini kemarin yang 166 itu. Bisa, nanti kalau posisinya mau, nanti yang disiapkan sekolah rakyatnya yang oleh provinsi. Baik. Gitu. Baik. Nggak apa-apa, kalau misalkan datanya ada, kasih nanti ke Mas Hadi. Nanti saya cek untuk yang angkatan kedua ini, nanti biar dicek sama teman-teman untuk di lapangan. Baik Pak Robi. Gitu. Lalu ini ada pertanyaan menarik Pak Robi. Bagaimana supaya sekolah rakyat ini tidak dimanfaatkan oleh kepentingan partai politik? Karena kan tadi dengan angkatan ada itu Tual itu ada SRT-nya itu bisa masuk itu. Oh, sudah masuk. Itu Pemkot Tual toh. Oh, baik. SRT 74 Tual. Nah. Jadi tinggal ke sana ya, tinggal. Iya. Baik. Nanti koordinasi sama teman-teman Dinsos, sampaikan aja kalau memang nggak sekolah tapi dia memang mau, ya boleh masuk, nggak ada masalah. Dan tidak ada batasan umur. Ini hebatnya di SR yang akreditasinya Pak Presiden itu, namanya sapu ranjau. Jadi posisinya tidak ngikuti saklek kayak yang sekolah reguler. Umur 15 tahun masuk kelas 1 SD ya oke, memang nggak pernah sekolah. Dan begitu kira-kira. Baik. Satu lagi Pak, sebelum boleh. Ini ada satu pertanyaan, gimana supaya sekolah rakyat tidak jadi alat oleh partai politik Pak? Karena kan ya sudah pasti tuh dijamin perintahnya Pak Presiden, event itu Gerindra pun tidak boleh titip. Menteri pun nggak boleh titip. Makanya tadi kan saya titip ke teman-teman untuk posisinya dibantu agar tadi tidak disusupi yang aneh-aneh. Baik. Nah, itu. Baik, terima kasih banyak Pak Riko. Sama-sama Mas Hadi, Mas Agus dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau posisinya ada yang belum sempat kejawab, tapi prinsip nanti silakan kalau memang itu urgent boleh dieksekusikan, ditanyakan ke saya nanti lewat teman-teman. Ya. Baik. Terima kasih ini sudah terima kasih atas waktunya Pak Riko. Sama-sama. Kami jadi tahu Pak, jadi sekolah rakyat itu ternyata tujuannya mulia sekali. Jadi kita sudah tidak memandang sebelah mata lagi. Yang kami pikir ngapain sudah ada SD, tiba-tiba ada SR, kemudian sudah ada SMP, terus bikin lagi yang di bawah Kemensos. Ternyata tujuannya luar biasa, pengentasan kemiskinan. Baik, dari saya terima kasih.